Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistina. Oke, di video ini kita akan menjelaskan tentang teknik laboratorium. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus tahu tujuan. Tujuan kita itu apa sih? Praktikan atau kita yang mau praktikum, itu kita harus mampu menjelaskan dan menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium sehingga mampu melakukan praktikum dengan tata cara dan urutan yang benar. Setelah tujuannya kita ketahui, sekarang kita ulas sedikit teorinya. Jadi, untuk melakukan kegiatan praktikum kimia dasar, pasti itu ada peralatannya kan? Karena itu praktikan perlu mengetahui kegunaan dan cara penggunaan alat-alatnya itu. Biasanya, pemilihan alatnya itu kan berdasarkan ketelitian yang dikehendakinya atau sifat zat yang dipakai serta keamanan terhadap pemakaiannya dan lingkungan sekitarnya. Alat-alat laboratorium. Beberapa alat sederhana yang sering digunakan dalam laboratorium kimia. Yang pertama itu ada tabung reaksi. Kegunaannya untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah yang kecil, dan tabung ini bisa dipanaskan. Yang kedua ada penjepit tabung, gunanya untuk menjepit tabung reaksi yang tadi. Yang ketiga ada pengaduk gelas. Pengaduk gelas untuk mengaduk suatu campuran dan membantu saat dekantasi atau penyaringan. Oke, yang keempat ada corong gelas. Kegunaannya untuk memasukkan cairan ke dalam suatu tempat yang sempit mulutnya. Terus ada kertas saring. Kegunaannya untuk menyaring endapan diameter zat yang disaring harus lebih besar daripada pori-pori kertas saring. Yang keenam ada gelas arloji. Kegunaannya untuk menimbang padatan. Oke, lanjut. Ada gelas ukur. Kegunaan gelas ukur itu untuk mengukur volume cairan atau larutan. Terus lanjut ada gelas piala atau gelas beker. Kegunaannya untuk menetapkan larutan, menguapkan pelarutan, dan untuk memekatkan. Terus yang selanjutnya ada Erlenmeyer. Itu kegunaannya untuk tempat zat titrasi yang menetapkan larutan dan kadang juga untuk memanaskan larutan. Dan untuk dua alat tersebut bukan untuk pengukuran walaupun punya volume pengukur. Oke, lanjut. Ada labu ukur. Kegunaan labu ukur itu untuk membuat larutan standar untuk pengenceran, jangan dipakai juga untuk mengukur larutan. Terus ada namanya pipet gondok. Gunanya untuk mengambil larutan volume tertentu dengan ketelitian tinggi. Terus yang selanjutnya ada pipet tetes. Kegunaannya adalah untuk mengambil larutan dengan jumlah yang kecil. Lalu ada juga yang namanya buret. Kegunaannya untuk melakukan titrasi. Dia mempunyai keran dan skala. Terus ada juga corong pemisah. Itu untuk melakukan ekstraksi pelarut. Oke, langsung ke alat dan bahan. Yang pertama adalah alat, ada 15 alat. Yang pertama yaitu ada tabung reaksi. Tabung reaksi yang kayak mana? Ya, tabung reaksi, ada penjepit tabung, ada propipet juga, ada pengaduk gelas, gelas arloji, gelas ukur, gelas beker, Erlenmeyer, pipet gondok, pipet ukur, pipet tetes, ada juga buret, corong pemisah, dan labu ukur. Setelah alat ada bahan, ada 5 bahan. Yang pertama ada NaOH, ada NH4Cl, Aquades, NaCl, dan kertas saring. Setelah mengetahui bahannya, sekarang kita harus mengetahui MSDS-nya. Yang pertama ada
NaOH. Nah, pengenalan bahayanya. Bakar menyebabkan iritasi dan luka bakar. Berbahaya jika tertelan. Hindari menghirup uap atau debunya. Gunakan dengan ventilasi yang memadai. Hindari kontak dengan mata, kulit, dan pakaian. Cuci tangan sampai bersih setelah memegang. Jagalah agar wadah tertutup. Pertolongan pertamanya, panggil dokter kulit. Dalam kasus kontak, segera basuh kulit. Jika terkena mata, cuci mata dengan banyak air, sedikitnya selama 15 menit. Nah, untuk pernafasan, hirup udara segar jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Jika sulit bernapas, berikan oksigen. Terus jika tertelan, berikan beberapa gelas susu atau air. Muntah dapat terjadi secara spontan, tapi jangan dibuat muntah. Yang kedua, MSDS NH4Cl. Untuk pengenalan bahayanya, NH4Cl ini menyebabkan luka bakar. Nah, untuk penelanannya menyebabkan pedih pada saluran pernapasan dan pencernaan. Terus untuk pertolongan pertamanya, jika kena kulit segera cuci, terkena mata bilas. Kalau dia kena penelanan, bilas mulut, jangan rangsang muntah tanpa saran medis. Kalau terhirup, keluarkan korban ke udara segar dan jaga dalam posisi yang nyaman untuk bernapas. Selanjutnya ada MSDS NaCl. Untuk pengenalan bahayanya, menurut Undang-Undang Uni Eropa itu tidak berbahaya, dan juga menurut peraturan isi nomor 1272/2008, NaCl juga tidak berbahaya. Tapi untuk pertolongan pertamanya, setelah menghirup, hirup udara segar. Setelah kontak pada kulit, cuci dengan air. Setelah kontak dengan mata, bilaslah dengan air juga yang banyak. Jika tertelan, beri air minum kepada korban. Langsung ke cara kerja. Kita sudah membahas alat-alat yang di atas. Beberapa percobaan harus kita lakukan sesuai dengan tujuan percobaan yang perlu diperhatikan dengan cara penggunaan alat-alatnya. Nah, yang pertama yaitu memegang, membuka, dan menutup botol regen. Pegang botol yang berisi larutan dengan etiket botol menghadap pada telapak tangan. Pada saat menuangkan larutan, jangan sampai larutan terkena etiket pada botol. Nah, pada saat membuka botol, tutup botol diletakkan dalam keadaan terbalik di atas meja. Cara kerja yang kedua, yaitu pengenalan gas. Pada percobaan ini kita akan membuat dan pengenalan gas NH3. Gas NH3 mempunyai bau yang khas. Gas NH3 dapat dibuat dengan cara mereaksikan amonia klorida dengan NaOH. Terbentuknya gas dapat diidentifikasi dari baunya. Pada saat membau gas, jangan mendekatkan mulut tabung reaksi ke hidung kita. Lebih-lebih untuk gas yang berbahaya, cara membaunya dengan mengipas-ngipaskan tangan di atas mulut tabung ke arah hidung kita pada jarak yang relatif agak jauh. Selain itu, gas dapat dikenali sifat asam basanya menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Dengan cara mendekatkan kertas lakmus pada mulut tabung dan diamati perubahan warnanya.
cara kerja yang ketiga, yaitu melipat kertas saring. Nah, itu ada gambarnya. Lakukan teknik melipat kertas saring sebagaimana pada gambar. Bandingkan perbedaan keduanya. Oke, kita lihat videonya aja. Nah, cara kerja yang keempat yaitu memipet. Ada 3 cara pemipet. Pertama, menggunakan pipet tetes. Yang pertama kalian lakukan adalah tekan karet penghisapnya, masukkan pipet ke dalam larutan, terus pindahkan pipet ke wadah, terus kendurkan tekanannya. Biar lebih paham, kita lihat videonya. Nah, untuk memipet yang kedua yaitu menggunakan pipet volume. Pertama, masukkan pipet volume ke dalam wadah yang berisi cairan, pasang karet penghisap atau filter, lepaskan karet penghisap atau filter, turunkan cairan sampai meniskus, keluarkan pipet dari wadah, dan hal penting yang perlu dilakukan adalah lap bagian luar pipet dengan kertas tisu. Nah, yang keenam, pindahkan cairan pada wadah lain. 7. Bila masih ada cairan yang tertinggal dan ujung pipet, biarkan saja. Yang ke-8, proses pemindahan selesai. Nah, biar lebih mengerti lagi, mari kita lihat videonya aja.
Cara memipet yang ketiga atau yang terakhir yaitu menggunakan pipet ukur. Yang pertama, kalian harus masukkan pipet ukur ke dalam wadah, pasang karet penghisap atau filter, lepaskan karet penghisap atau filter, turunkan cairan sampai meniskus, keluarkan pipet dari wadah, dan hal penting perlu dilakukan lap bagian luarnya juga. Pindahkan cairan pada wadah lain. 7 bila masih ada cairan tertinggal, ujungnya biarkan saja. 8 proses pemindahan selesai. Oke, kita lihat videonya aja. Langsung cara kerja yang kelima yaitu menggunakan gelas ukur. Yang pertama, tuangkan cairan atau larutan ke dalam gelas ukur. 2, periksa dan perhatikan sudah mencapai tanda batas. Kita lihat videonya aja. 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 Dan yang terakhir yaitu menimbang dengan neraca analitik. Pertama, siapkan gelas arloji kita yang sudah dibersihkan, kemudian timbangan dan nolkan kembali atau rezero. Yang ketiga, tempatkan 1 gram NaCl di atas gelas arloji yang berada pada neraca analitik. Terus pastikan massa NaCl yang ditimbang adalah 1 gram. Kita lihat videonya aja. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.